Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lili Indrawati, NPM 1941066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai accounting cycle yang saya buat. Hai semua, di sini saya membuat accounting cycle berupa inventory cycle untuk toko pakaian. Jadi di sini kita kode barangnya yang menjadi acuan. Nah, kode barang ini akan dengan sendirinya mendefinisikan size-nya, warna barangnya, kemudian jenis barangnya. Nah, di sini kode barang ini terdiri dari dua angka. Pertama itu menunjukkan jenis barang, kemudian dua angka berikutnya itu menunjukkan kode warna, dan tiga angka berikutnya itu menunjukkan size-nya. Nah, kemudian dua angka terakhir itu menunjukkan nama barangnya. Nah, di sini nama item ini itu ada core item, itu item yang selalu ada di toko, dan kemudian ada new item, itu misalnya item-item baru yang misalnya dalam event 17 Agustus, kita adakan pakaian baru, maka kita akan tulis pakaian baru ini di sini namanya apa. Nanti akan terdefinisi sendirinya di kolom Excel. Nah, kemudian di sini ada amount asset of inventory. Nah, di sini aset kita masih 10 juta karena kita belum melakukan transaksi di barang masuk dan barang keluar. Ini untuk mengetahui berapa sih uang yang kita investasikan di aset inventory kita. Nah, di sini ada barang masuk. Ini masih nol semua. Nah, karena saya belum inputkan barang masuknya. Ini masih kayak stok yang ada awal di gudang. Nah, kemudian ini ada stok akhir itu untuk angka 0 itu kita kasih warna dan sendiri akan berwarna merah, itu mengingatkan kepada staf untuk segera mengadakan barangnya karena sudah 0. Nah, kita akan contohkan barang masuk. Nah, di sudut atas itu ada tanggal, itu untuk mengingatkan staf, kadang lupa kan hari ini tanggal berapa. Nah, tanggal ini akan berubah seiring dengan besok dia akan berubah dengan sendirinya, jadi menjadi kode acuan bagi staf hari ini tanggal berapa gitu. Nah, kita coba inputkan. Nah, dan mengetikkan kode barang itu otomatis akan terdefinisi nama barangnya, full t-shirt, size-nya apa, XS. Nah, kita masukkan, kita input barangnya, kita masukkan ke inventory kita berapa sih. Kita nambahin 2 pieces, 3 pieces misalnya. Nah, dengan otomatis di sini itu inputkan juga harganya. Nah, itu harga modal kita beli atau bikin barang itu berapa sih. Jadi kita tahu, duit saya taruh di inventory saya ini sekian, jadinya itu untuk modal, bukan untuk harga jual. Nah, kan sudah terinput barang masuknya, yang tadi 0 itu udah jadi 1, ada yang 2. Nah, yang tadi stok akhir yang barang terakhir ini 0 merah, itu sekarang sudah nggak merah lagi karena barangnya sudah masuk. Nah, kalau kita ingin mendistribusikan barang itu keluar dari inventory kita inputkan di barang keluar. Misalnya kita mau distribusikan ke toko kita sendiri, atau ada toko lain yang mau beli barang kita, atau kita jual ke customernya. Jadi kita keluarkan barangnya, kita inputkan di barang keluar. Nah, nanti kita akan lihat secara otomatis barang yang pada warehouse inventory kita itu, kalau barangnya habis, itu akan jadi 0 dan warnanya langsung merah. Jadi mengingatkan staf, barangnya udah habis, jadi harus kembali diadakan kembali barangnya. Nah, dan angka inventory kita juga langsung berubah dari tadi 10 juta itu jadi 12 juta secara otomatis. Kita tahu, duit saya di aset inventory saya sekian loh gitu. Nah, untuk financial statement-nya saya pilih Bumi Selpong Damai, dan untuk time value of money-nya saya pilih Bank BCA. Deposito Bank BCA itu 10 juta. Nah, untuk perhitungan secara manual dengan menggunakan potongan pajak, jadi sekitar 20%, itu sama dengan rumus future value, tapi harus dikurangi pajak. Kemudian untuk ini, untuk liquid return yang saya harapkan dari rata-rata bunga bank itu 5,5% dan bunga deposito itu 12%. Jadi saya berharap liquid return saya lebih tinggi dong dari kedua yang tadi. Nah, jadi saya berharap liquid return saya itu 15%. Karena untuk investasi di saham itu memang risikonya lebih besar.
Nah, untuk stock valuation saya pilih PT Kalbe Farma karena dia baru akan bagi dividen pada bulan Juni ini, tanggal 19. Nah, jadi ternyata nilai intrinsiknya itu 408. Jadi untuk harga saham Kalbe itu 1355 itu kemahalan bagi saya. Tapi dengan mempertimbangkan bahwa Kalbe ini termasuk pada perusahaan LQ45, harga sahamnya itu nggak pernah di bawah 1000, selalu di atas 1100. Nah, jadi untuk harga 1355 itu sebenarnya wajar sih bagi Kalbe yang sangat liquid ya sahamnya untuk diperdagangkan. Kemudian untuk bond valuation, ini FR0083 obligasi milik pemerintah, ini pembayarannya itu semi anuali. Jadi kita harus kalikan kuponnya dengan kita bagikan dua, liquidatornya bagi dua. Kemudian maturity-nya kita sekalikan dua. Nah, dari perhitungan ini jadi bond valuation-nya saya hitung itu 12304. Nah, dengan par value 12304 itu separuh dari par value, jadi saya tidak ambil obligasi ini. Kemudian millennial investing, nah menurut saya ini untuk saat ini tuh dengan krisis ini itu ada dua, yaitu emas atau properti, karena properti harganya lagi turun. Nah, untuk emas saya bandingkan data dari tahun 2011 sampai 2019, walaupun fluktuatif emas itu terus meningkat harganya, nggak bakal rugi. Nah, kemudian properti juga ini terus mengalami penurunan terutama pada tahun 2020 ini. Namun untuk investasi emas menurut saya itu lebih menguntungkan karena emas ini dia nggak terdampak krisis ini. Kemudian emas juga sangat liquid, kapan saja kita bisa cairkan dengan mudah. Nah, kemudian untuk kalangan milenial yang nggak mau investasi jangka panjang itu bisa menggunakan emas. Untuk jangka panjang pun kita nggak bakal rugi karena emas tidak terpengaruh oleh inflasi. Emas minim risiko dibandingkan dengan obligasi dan saham. Kemudian mengenai investasi properti yang sekarang harganya sedang anjlok, bukankah ini kesempatan bagi kita kaum milenial untuk membeli properti? Namun dengan catatan properti ini butuh modal yang besar. Kemudian kita harus menyicil loh. Kalau kita nggak punya duit langsung, kita harus menyicil selama jangka panjang, paling nggak 10, 15, sampai 20 tahunan. Nah, untuk jangka panjang apakah kita siap dengan dananya gitu. Terus properti juga butuh perawatan. Dan properti itu tidak liquid, properti tidak bisa dijual dalam waktu yang cepat. Dan saya pun sudah membuka rekening emas di Pegadaian, menurut saya itu terjamin. Nah, saya buka itu sejak Februari 2019. Sekian dari saya, terima kasih.